Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang selalu memelihara dan tanpa hentinya memberikan hidayah kepada kita. Dan tak lupa pula, salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi pembawa obor keselamatan dunia dan akhirat. Pada video kali ini, saya ingin mengumpulkan video UTS agama yang terdiri dari 5 bab. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dan langsung ke videonya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutazara dari BC213. Pada kali ini saya akan mengumpulkan video UAS, yaitu menjelaskan materi dari bab 1 hingga bab 5. Bab 1. Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Secara psikologis, ada 2 jenis manusia, yaitu teis dan ateis. Teis adalah orang yang percaya agama atau orang yang beragama, sedangkan ateis adalah orang yang tidak mempercayai agama atau menolak agama. Secara psikologis pula, jika manusia suka bertobat dan meninggalkan perbuatan keji lalu memilih ke jalan yang taat. Ada pula penganut mazhab pindah ke mazhab lain. Fenomena ini dikenal dengan istilah konversi agama. Ada beberapa pandangan tentang substansi materi pembelajaran PAI di PT atau perguruan tinggi. Di antaranya, yang pertama, pembelajaran PAI harus kaya dengan substansi. Mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi secara luas dan mendalam. Kedua, pembelajaran PAI perlu kaya akan proses. Dosen diharapkan memberikan materi hanya inti dan yang paling dasar saja. Yang terpenting bagi dosen memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara pendekatan yang paling tepat untuk mengimplementasikan ajaran agama. Kedua, alasan PAI diajarkan di perguruan tinggi. Salah satunya adalah memberikan landasan pengembangan kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Cara yang paling mudah bagi dosen PAI adalah mahasiswa dibekali materi agama sebanyak-banyaknya. Namun, ketika selesai kuliah, mahasiswa tidak bisa autodidak untuk mendalami ajaran agama, kecuali hanya bagi beberapa mahasiswa yang memang memiliki dasar dan minat yang besar untuk mendalami agama. 3. Menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI dan model pendekatan atau metode pembelajaran. Menggali sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI di PT. Secara psikologis, ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya, secara konseptual, ada manusia yang teis, ateis, dan teis-ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran di perguruan tinggi. Secara teoritis, masyarakat Muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi 2 subkultur, yaitu santri atau Muslim biasa. Santri bukanlah masyarakat yang tinggal di pesantren atau pernah belajar di pesantren, melainkan masyarakat Muslim yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Adapun masyarakat Muslim biasa adalah masyarakat Muslim yang kurang taat menjalankan agama Islam. 3. Menggali sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI di PT. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Masing-masing model ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Keunggulan model pesantren adalah kaya akan pengembangan ilmu dan teknologi, tetapi lemah dalam pengembangan keagamaan dan moralitas. Keempat, menggali sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di PT.
Eksistensi mata kuliah PAI di PT memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofi berpijak pada Pancasila dan adapun berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menggali model pendekatan atau pembelajaran PAI di PT. Sebelum menggali metodologis, kami perlu menggali terlebih dahulu makna Islam. Kata Islam berasal dari 3 akar kata, yakni aslama, artinya berserah diri atau tunduk patuh, salam artinya damai atau kedamaian, dan salamah artinya selamat atau keselamatan. 2. Bagaimana konsep spiritualis sebagai landasan kebertuhanan? Pada dasarnya, hati manusia itu bersifat universal dengan catatan manusia itu telah mencapai titik fitrah dan terbebas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran. Dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Sebagaimana Allah dalam Quran surah Al-Sajdah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawwahu wa nafaqa fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun, yang artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Alasan manusia memerlukan spiritualis. 1. Karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, yang memiliki kebebasan untuk memilih. 2. Untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. 3. Untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Ketika hati nurani yang takut akan Tuhan itu mulai merasuki kesadaran dan hasrat hidup kita, maka kita memiliki kemampuan untuk menempuh hidup dengan integritas. 4. Mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. 5. Menyadarkan bahwa panggilan hidup ini adalah anugerah pemberian dari Tuhan. 6. Sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. C. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Man ahabba syai'in qatsura zirkuhu. Kata Nabi, orang yang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Kata Nabi juga, ciri dari cinta sejati yang pertama, lebih suka berbicara dengan yang dicintai dibanding yang lain. Kedua, lebih suka berkumpul dengan yang dicintai dibanding yang lain. Ketiga, lebih suka mengikuti kemauan yang dicintai dibanding kemampuannya sendiri. Bagi orang yang telah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia lebih suka berbicara dengan Allah dengan membaca firman-Nya, lebih suka bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosial? Berbeda dengan perspektif teologis, sosial memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau. Hingga kini, agama menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dalam tiap sendi kehidupan manusia. Bahkan manusia yang menganggap dirinya sendiri sebagai manusia yang paling modern pun tidak lepas dari agama. Bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif psikologis? Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal, budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambah pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dan dengan pendekatan akal budi. Lanjut ke bab 3, cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun imam. Sebab, jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain,
seperti imam kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Di masyarakat, tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, padahal orang tersebut mengaku beragama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri falaqad dalla dolalam ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya Muhammad, dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat dan sangat jauh. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bersifat imali, diterapkan bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa, Maha Suci, Dia Maha Pencipta, Maha Pendengar, Maha Kuasa, dan Maha Kesempurnaan. Dan ada juga yang bersifat tafsili. Maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Esensi dan urgensi visi ilahi dalam membangun dunia yang damai. Manusia tidak akan mampu membangunkan relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bedawi. Oleh karena itu, sisi spiritualis harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila kita mampu mengasah spiritualis sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan. 4. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Agama adalah landasan atau fundamen, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki pondasi, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya bukan karena perlindungan Allah kepada manusia atau sebagian yang lain, maka rusaklah bumi ini. Quran Surah Al-Baqarah ayat 251. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat muslim. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter tabiat manusia. Setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman dalam surah Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatharan nasa 'alaiha la tabdilla liqhalqillah zalikad dinul qayyimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Sumber historis, fisiologis, psikologis tentang agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Banyak buku-buku membicarakan atau mengulas kisah manusia mencari Tuhan, seperti buku yang ditulis oleh Ibnu Tufail. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapatkan jika manusia dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Selanjutnya, bab 5. Bagaimana membangun paradigma Qurani? Secara etimologi, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang artinya perah dan digma.
Pra mengandung arti samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, artikel, dan ideal. Sedangkan secara terminologi, paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern? Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaruan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar salah, baik buruk, indah jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia mensucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, mengajak manusia agar saling menolong. Adapun alasan mengapa Al-Quran dijadikan paradigma Qurani. Yang pertama, mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan, mengandung gagasan murni yang bersifat metahistoris, menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Sumber histori, fisiologis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Secara historis, dalam sejarah peradaban Islam ada satu masa dibuat keemasan Islam. Disebut keemasan Islam karena pada saat itu umat Islam berada dalam puncak kemajuan dan dalam berbagai aspek kehidupannya. Fisiologis adalah faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dalam waktu yang amat lama. Psikologis, Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan Rasulullah SAW menjadi uswatun hasanah dan mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologis, Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam perkembangan iptek. Pedagogis, para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan maka mereka pun melaksanakannya, dan setiap larangan Rasulullah maka mereka meninggalkannya. Selanjutnya adalah bagaimana membangun paradigma Qurani. Membangun argumen-argumen tentang paradigma Qurani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Para pembaru sepakat untuk kemajuan Islam agar umat Islam berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka belum meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Sementara bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu sekulerasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya. Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi. Pertama, karena ajaran Islam yang bersumber Al-Quran dan berhadis bersifat syumul, artinya mencakupi segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tarajud, artinya bertahap dalam wurud dan implementasinya. Esensi dan urgensi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Nurkolis Majid 2008 mengatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai: yang pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi, kemajuan dalam pemerintahan sendiri demokratis, mantap sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis termasuk kebebasan, kesempatan pengembangan diri, dan penghormatan kepada kepribadian. Keempat, tidak mudah terkena komunisme karena alasan-alasan tersebut. Setelah penjelasan video dari saya,
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya sangat sadar sangat banyak kelebihan dalam video ini. Oleh karena itu, saya selaku Mutia Zahra sangat-sangat memohon maaf kepada Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.